Polemik dugaan tunggakan gaji 78 dosen di Universitas Pohuwato atau Unipoh kembali mencuat. Salah satu dosen yang dirahasiakan namanya mengaku belum menerima gaji selama 9 bulan dan menanti kepastian pembayaran. Berikut wawancara eksklusif kami bersama Wakil Rektor Unipoh Hasman Umuri terkait polemik tersebut. Yang belum menerima upah atau gaji. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu atas pertanyaan. Jadi memang berita kemarin juga saya sudah sempat baca di 78 dosen. Jadi saya itu berpikir di 78 dosen ini apakah dosennya ini memang dosen sendiri yang menyampaikan 78 dosen atau hanya sebatas eksternal begitu. Karena saya juga agak bingung, kemarin sudah ada pertemuan dengan yayasan, semua dosen yang dianggap mungkin gajinya belum terbayarkan secara full, sudah ada komitmen dengan yayasan bagaimana dalam pembayaran ini gaji. Makanya saya masih sampai dengan hari ini masih bingung dengan dosen yang mana sebenarnya yang masih permasalahan ini, sementara sudah ada pertemuan dengan pihak yayasan. Kemarin setelah diadakan pertemuan, Pak. Iya. Seluruh dosen. Seluruh dosen. Ada berapa dosen di kampus Universitas Pohuwato? Ada dosen itu kalau saya tidak salah 79 atau 80-an dosennya. 80-an, iya. Berarti lebih dari sebagian besar ini. Iya. Belum terbayar. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga 78 dosen ini hampir 10 bulan? Saya kira kemarin juga sudah diklarifikasi oleh Bu Rektor melalui media berdasarkan presentasi mahasiswa yang sampai dengan hari ini sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah dosen yang dibayarkan oleh pihak yayasan, sehingga itu yang salah satu kendala alasan dari pihak yayasan kenapa sampai dengan hari ini masih beberapa gaji dosen yang belum terbayarkan, belum terbayarkan full. Nah, artinya benar Pak bahwa 78 dosen ini belum terbayarkan, itu dibenarkan oleh pihak universitas. Iya, memang 78 dosen, hampir semua dosen itu, ya hampir semua dosen itu variatif dosen itu yang dibayar gajinya. Artinya disesuaikan dengan presentasi jumlah mahasiswa di setiap prodi masing-masing. Ini yang disesuaikan sehingganya variatif pembayaran gajinya. Variatif pembayaran gajinya sesuai dengan golongan atau bagaimana itu? Tidak sesuai dengan mahasiswanya, jumlah mahasiswanya yang ada di setiap fakultas. Artinya kalau ada jumlah mahasiswanya yang mungkin dianggap tidak cukup dengan jumlah dosennya untuk pembayaran gajinya, itu mungkin yang masih menunggak. Ya, bagaimana dalam konteks variatif dengan waktu yang mencapai 10 bulan Pak? Ini antara variatif itu informasi 10 bulan 9 bulan itu saya tidak tahu, karena saya pribadi tidak ada sampai begitu saya punya tunggakan gaji. Karena saya juga ini adalah dosen yang mungkin ada sertifikasi, yang mungkin tidak berharap langsung di yayasan saya punya pembayaran gaji, karena memang komitmen kita di awal untuk masuk di perguruan tinggi ini, kemampuan yayasan itu disesuaikan dengan pembayaran gaji dosen itu disesuaikan dengan kemampuan yayasan. Begitu itu komitmen kita di awal di saat kita bergabung di perguruan tinggi. Pak, berarti bisa dikategorikan bahwa sumber dari pembayaran gaji dosen ini bukan hanya dari universitas, karena merujuk yang kita bilang tadi, kalau ada sertifikasi berarti ada sumber dana lain yang sebenarnya bukan hanya dari yayasan, begitu Pak? Maksud saya dosen ini kan ada yang sudah sertifikasi dengan ada yang belum sertifikasi. Ya. Ada yang residen, ada yang... Ya, kalau kita sudah sertifikasi berarti kita ada tunjakan dari negara. APBN yang disebut dengan share dosen, sertifikasi dosen. Sehingganya mungkin ada beberapa dosen yang belum sertifikasi mempermasalahkan masalah itu. Tapi saya kira kemarin sudah clear dengan pembina yayasan, sudah ada pertemuan dengan pembina yayasan, sudah ada komitmen. Ya, menurut informasi karena saya tidak termasuk di komitmen itu Pak. Menurut informasi saya dapatkan bahwa pertemuan dengan yayasan ini benar adanya, akan dicicil sekian bulannya. Namun informasi yang dikatakan sampai sekarang itu katanya belum ada, bahkan sampai dengan sekarang itu pembayaran baik itu cicilan atau lain sebagainya. Dan jika ditanyakan apakah ini informasinya dari dosen, kita orang sebagai teman-teman wartawan Pak, narasumber dan sumber itu terang rahasia. Dan tambahan Pak, informasi juga pada komitmen atau pertemuan yang sekilas yang Pak sampaikan tadi, bahwa ada dugaan intimidasi untuk melanjutkan kontrak para beberapa dosen dan tidak menuntut lagi dari gaji yang tertunda sampai sekitar 8 bulan. Bagaimana Pak Warek menanggapi? Kalau secara pribadi saya tidak tahu isi pernyataan, karena itu adalah face to face antara yayasan dengan dosen. Person dosen yang di... Karena
ada pertemuan dengan pihak yayasan. Apakah kapasitas Warek tidak bisa tahu dalam persoalan pertemuan itu, Pak? Karena pembayaran gaji adalah urusan dari yayasan bukan pimpinan. Karena kita hanya kebijakan di sini, kebijakan misalnya saya di bidang WR3 itu hanya kebijakan kemahasiswaan. Gitu. Berurusan dengan gaji adalah urusan yayasan. Kita belum mendapatkan pernyataan secara full, terus terang ini Pak. Kita mendapatkan ada beberapa poin. Yang pertama bahwa di situ dosen itu diharuskan bersedia membantu prodi dalam peningkatan jumlah pendaftaran mahasiswa baru, dan di poin kedua tidak menuntut gaji yang tertunda selama 8 bulan. Berarti bisa dikatakan selama 8 bulan itu belum masuk bulan ini ya, dan bulan depan selama 8 bulan untuk dibayarkan sekaligus full, tetapi disesuaikan kebijakan YPIPT yayasan. Ya, yayasan dari yayasan itu sendiri. Nah, ini ada beberapa dosen sebenarnya Pak yang mengatakan bahwa ada yang menyayangkan pernyataan ini ditandatangani oleh mereka sendiri. Nah, berarti bisa mengindikasikan bahwa ini sebenarnya ada intimidasi atau mungkin maksudnya ditandatangani oleh pihak yayasan sendiri, pihak yayasan dan juga pihak dosen, dan ada itu mereka keluhkan ke tidak, maksud saya begini Bu, karena ini kan surat pernyataan. Yang namanya surat pernyataan berarti ada yang menyatakan. Iya. Kalau ada orang yang menyatakan kemudian dia tanda tangan, saya kira sudah sepakat itu. Kalau misalnya dia dipaksa, saya belum dengar informasi itu. Tidak ada orang yang dipaksa. Tidak ada yang dipaksa. Ya. Kalau menurut saya begitu Pak. Menurut saya namanya surat pernyataan itu berarti ada orang yang melakukan membuat pernyataan itu, kemudian dia tanda tangan sendiri pernyataan itu. Kemudian bagaimana caranya, misalnya dia sudah buat pernyataan kemudian dia komplain lagi, berarti tidak komitmen dengan apa yang dia tanda tangani. Kalau begitu kalau di kami Pak hanya sebatas informasi, lalu kemudian kami mengkonfirmasi. Iya. Pernyataan itu dibuat sendiri Pak, dibuat oleh dosen. Artinya itu benar Pak, bahwa ada pernyataan yang Iya, ada pernyataan yang dibuat oleh dosen. itu dosen sendiri menurut Pak Warek membuat. Iya, surat pernyataan itu kan sendiri. Sampaikan tidak tahu soal tentang pertemuan. Saya tahu pertemuan kemarin Pak, cuma isi dari pertemuan itu saya tidak tahu. Isi daripada pertemuan, Iya, Pak Warek tidak tahu. saya tidak tahu. Bagaimana Pak Warek mengetahui soal tentang pernyataan itu? Ada informasi Pak, karena memang itu pertemuan internal Pak, pertemuan antara pihak dosen dengan pihak yayasan. Yang masuk ke Pak Warek informasinya saja. Ya, cuma informasi, masalah apa yang dibahas dalam saya tidak paham. Kalau menurut Pak Warek bahwa keberadaan hampir 80% dengan mahasiswa yang seperti mungkin ada berapa di sini, itu cukup menjadi kesulitan tertentu dalam pendanaan pengajian atau bagaimana Pak? Iya, jadi memang kemarin itu Ibu Rektor presentasikan jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen masing-masing prodi itu. Memang ada prodi yang tidak presentasi jumlahnya tidak sesuai dengan misalnya uang yang masuk di prodi itu tidak cukup untuk membayar gaji yang ada di prodi itu, di fakultas itu. Itu yang dipresentasikan oleh Ibu Rektor kemarin by data mahasiswa yang dibuka kemarin rapat senatnya kita di universitas. Dosen sudah bergabung di dalam kampus ini, otomatis kan ada perjanjian kerjasama antara dosen dengan kampus, dengan yayasan. Saya kira itu sudah ditandatangani di awal dan sudah disepakati di awal. Artinya kalau misalnya kan tidak disangka-sangka terjadi seperti ini, terjadi kolaps lah, istilahnya kolaps, tidak sesuai lagi dia punya uang yang masuk dengan yang mau dibayarkan untuk gaji dosen. Saya kira itu juga dimasukkan di dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan kemampuan yayasan. Kalau saya tidak salah itu di dalam perjanjian kerjasama pembayaran gaji itu disesuaikan dengan kemampuan yayasan. Artinya kalau misalnya terjadi seperti ini, kemungkinan itulah kemampuan yayasan. Itu menurut saya Pak.